Saudara Panglima Kodam 18 Kasuari memerintahkan personelnya untuk mengejar para pelaku penyerangan yang mengakibatkan 4 anggota TNI meninggal dunia di Papua Barat. Jenazah keempat prajurit akan dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Empat anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Kamis dini hari. Diduga Pos Ramil diserang oleh 50 orang kelompok teroris kriminal bersenjata di Papua. Kami sengaja menyamarkan sebagian besar visual ini demi kenyamanan Anda. Para korban adalah anggota TNI yang bertugas di Posko Ramil Kisor. Anggota TNI lainnya yang sempat dinyatakan hilang sudah ditemukan. 2 orang tengah mendapat perawatan karena mengalami luka. 5 orang lainnya dinyatakan selamat. Pangdam 18 Kasuari Maijen Inyoman Cantiasa menyebut para pelaku menyerang menggunakan senjata tajam. Pangdam memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dengan nada marah, dia meminta seluruh pelaku ditangkap. Lakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani buka meja, kita harus hancurkan meja. Ya. Saya sampaikan ini. Ya. Saya sudah perintahkan segera merawat. Saya atas nama pribadi dan komando menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik ya, sebagai kusuma bangsa dalam menjalankan tugas negara di tanah Papua ini. Karena kita gabungan ya dari ada yang melakukan pengejaran, kemudian ada yang menjaga situasi di TKP ya. Baik juga dari kepolisian juga tadi sudah sampai ya anggota di sana, jadi bupati sudah ada di sana, kemudian dan Kapolsek, Kapolres, kemudian Dandim, ya. Kemudian kita juga melakukan pengejaran ada 2 peleton ya, pos Pamrahuan yang kebetulan dekat di sana, ya. Sudah ditemukan dalam keadaan aman ya, dan sekarang sudah bergabung ya memang kondisinya dia agak lemah, dia cukup jauh perjalanan. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, mendorong pemerintah lebih serius menyikapi beragam aksi penyerangan terhadap anggota TNI maupun warga sipil sehingga bisa diproses secara hukum. Pergerakan separatis ataupun juga bisa masuk sudah dalam kegiatan teroris itu masih berlangsung di Papua, dan kita minta agar pemerintah ini lebih serius lagi menanggapinya dan menyikapinya agar semua mereka yang terlibat itu dapat dibawa ke ranah hukum dan semua pemikiran-pemikiran ekstremis dan separatis ini dapat hilang dari bumi pertiwi. Sementara itu pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri menyebut TNI Angkatan Darat perlu membentuk pasukan khusus untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dibentuk pasukan khusus yang latihannya khusus gitu kan, bergerak untuk daerah-daerah khusus. Contoh, bagaimana daerah-daerah Papua itu misalnya di Pegunungan Salju, mereka bergerak dengan cara operasi Pegunungan Salju. Penyerangan oleh KKB adalah tindakan terorisme. TNI dan Polri harus bergerak cepat menangkap para pelaku untuk menjamin rasa aman di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengejaran pada pelaku penyerangan anggota TNI di Posko Ramil Kisor oleh KKB di Kabupaten Maibrat, ada rekan kami jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri di Sorong, Papua. Flora, selamat siang. Apakah 4 jenazah TNI yang gugur ini sudah diterbangkan ke pihak keluarga masing-masing? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Keempat jenazah anggota TNI yang gugur dalam penyerangan di Aifat Selatan sudah diberangkatkan ke keluarganya masing-masing. Tepatnya tadi pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya dilakukan upacara pelepasan yang dihadiri langsung oleh Pangdam 18 Kasuari, Gubernur Papua Barat dan juga Kapolda Papua Barat. Keempat jenazah ini diterbangkan menggunakan pesawat komersil dari Bandara Dominik Edward Osok Sorong. Nantinya akan transit ke Bandara Hasanuddin Makassar dan kemudian akan dibagi ke daerah masing-masing yang sepenuhnya ditanggung oleh Kodam 18 Kasuari. Pangdam 18 Kasuari mengatakan keempat prajurit ini dikenal sangat baik dan ramah di lingkungan tempat mereka.
di mana mereka juga membantu masyarakat di distrik Aifat Selatan. Hal inilah yang membuat hingga Gubernur Papua Barat turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada keempat prajurit ini, Nilu. Baik, saat ini sudah diterbangkan ke Makassar, setelah itu kemudian akan menuju ke daerah asal mereka masing-masing. Kemudian bagaimana upaya pemerintah setempat ini untuk melakukan pengejaran pada pelaku penyerangan di pos Koramil ini? Apakah terkait dengan situasi saat ini sudah bisa dikatakan mulai kondusif di sana? Ya, Nilu dan juga saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan terhadap 4 anggota prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur dalam penyerangan di Aifat Selatan. Pemerintah lewat gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk dapat membantu TNI Polri dalam memberikan informasi yang baik dalam proses penyelidikan kasus ini. Dan berikut kutipan wawancara Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Dilakukan bukan kemanusiaan gitu, tidak dilakukan secara manusiawi gitu, dan ini tindakan kekerasan seperti ini, ya mari ya kita mendukung TNI Polri dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga kita harapkan ya mereka pelaku ini ya bisa ditangkap ataupun bisa ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gubernur meminta agar TNI Polri dapat segera menangkap para pelaku yang sudah membuat hingga 4 anggota TNI meninggal dunia. Dan Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir karena dia meminta agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan. Dan untuk saat ini situasi di Kota Sorong sendiri masih tetap kondusif pasca penyerangan yang terjadi di Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Nilu. Baik, saat ini pengejaran terhadap pelaku penembakan masih terus dilakukan pihak kepolisian, sementara situasi di sana sudah mulai dikatakan kondusif. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Flora Batlayeri, langsung dari Sorong, Papua.